Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua salam sejahtera, kembali dengan saya Bung Ropan. Kita tinggalkan dulu dua pertandingan di babak Piala Dunia Grup F untuk zona Asia. Tentunya kita sudah tahu bersama bagaimana kita kurang begitu mengesankan ketika kalah lawan Irak dan juga draw lawan Filipina. Tapi sekarang yang di depan mata adalah Piala Asia. Sebulan lagi kita akan bertarung nantinya. Ya, tepatnya itu pada tanggal 12 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari di Qatar. Dan STY kembali dituntut untuk bisa menyiapkan tim skuad terbaik dia. Ini menjadi langkah atau usaha kedua ya. Setelah sekarang kita bergeser dari Piala Dunia ke Piala Asia, ini juga menjadi tuntutan. STY harus berbuat yang terbaik lagi, memilih pemain-pemain yang bagus untuk bertarung di Qatar, karena tidak mudah ya, tidak gampang. Ini misi yang sangat sulit. Kita berada di grup D, kembali ada Irak di sana, ada Vietnam, dan ada tim favorit Jepang. Nah, pertandingan pertama di Qatar itu kita akan bertarung melawan Irak pada tanggal 15, kemudian pada tanggal 19 kita bertarung melawan Filipina, dan terakhir kita bermain melawan Jepang. Sebelum ke Qatar, PSSI mengambil suatu kebijakan bahwa akan meliburkan kompetisi Liga 1 BRI. Kalau tidak salah itu sampai tanggal 18 jadwalnya, 18 bulan depan, bulan Desember. Ya, setelah itu libur karena memberikan kesempatan kepada pemain-pemain fokus mempersiapkan diri ke Piala Asia. Ada TC ya. Kemudian pada bulan Januari ketika Piala Asia ini bergulir itu full 1 bulan itu. Tidak ada kompetisi. Jadi ini enak tentunya, semua pemain jadi nggak ragu lagi ya untuk bagaimana tarik ulur biasanya kan dengan PSSI dan dengan klub, tapi dengan diliburkan ini nggak ada alasan lagi, semua harus dicurahkan semua kepada tim nasional dan pemain bisa konsentrasi penuh. Kita akan TC di Turki ya untuk tim senior ini. Itu pada bulan depan. Ini termasuk TC jangka panjang kalau nggak salah ya, 2 pekan sampai 3 pekan itu untuk sampai di tanggal 10 itu. Karena kita ketika menuju ke Qatar ada satu rencana uji coba melawan tim Iran, tapi belum pasti. Ini belum ketahuan bagaimana ini, tapi pertandingannya akan berlangsung di Qatar. Masih sedang dinegosiasi antara Federasi Sepak Bola Iran tentunya dengan Indonesia ini kalau jadi ya. Tapi yang pasti kita akan memulai TC itu di Turki. Nah, selama TC di Turki ada beberapa uji coba yang sudah dibidik, direncanakan dilakoni oleh tim senior kita ya, bertarung nantinya sebelum berangkat menuju Qatar. Jadi setelah kita TC, maka STY itu akan memilih pemain terbaik yang akan dilihat di sana dan akan diterjunkan dalam pertarungan menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang. Ya, ini sekali lagi saya bilang pertaruhan ya, sesungguhnya bagi STY kalau hancur-hancuran lagi, berantakan kita di sini ya akan dilihat lagi tentunya untuk pertandingan selanjutnya di Piala Asia U23 juga di Qatar pada 15 April sampai dengan 3 Mei. Itu juga menjadi ujian tersendiri sampai nantinya pada akhirnya itu ditentukan di saat kontrak STY berakhir, nah akan dievaluasi di sana. Tapi semenjak kita bermain kemarin 2 kali itu di Piala Dunia, itu pasti ada evaluasi. Karena konon kabarnya, ya saya baru mendengar tadi juga, PSSI sedang merencanakan untuk memanggil STY untuk berbicara, ya, mengevaluasi kinerja dari STY, bukan untuk pemecatan, bukan untuk pemberhentian, tidak. Karena kita tahu bersama kan STY itu diperpanjang sampai bulan Juni 2024. Tapi memang perlu, wajar itu Exco memanggil atau bicara-bicara dengan ketua umum untuk evaluasi yang apa yang sudah terjadi sejauh ini dan untuk tentunya lebih baik ke depan. Karena tadi saya bilang ini tinggal melangkah lagi di bulan depan itu sudah harus mempersiapkan tim Indonesia. Nah, siapa yang akan dipilih? Ya, banyak yang mengusulkan bahwa Stefano Lillipali harus kembali diambil. Kalau dibandingkan dengan pemain-pemain kemarin yang direkrut oleh STY, apapun itu suka atau tidak suka, tetap ini pemain yang punya kualitas ya. Untuk kalau bisa dilihat bagaimana dia punya assist yang bagus kalau di liga bersama dengan Borneo ya, kemudian sebagai pencetak gol juga dia salah satu pemain lokal yang paling
tinggi untuk bisa membuat gol, ya dia harus pantas bisa masuk dibandingkan dengan nama-nama lain. Banyak yang menyebutkan daripada misalnya ada Dendi di sana, ada Egy katanya. Lebih baik Stefano dimasukin aja untuk bisa tim kita lebih solid. Nah, sekarang PSSI juga Ketua Umum sedang berpacu untuk bagaimana mempercepat naturalisasi dari 4 pemain ini. Kalau yang Justin Hapner itu kan sudah di depan mata ini, dia segera diambil sumpah untuk kemudian ahli federasi, dia akan bisa memperkuat, bisa dipanggil STY untuk ikut dalam pemusatan latihan. Tinggal yang digenjot sekarang adalah Jai Ises, ya, kemudian Nathan Cho, dan terakhir adalah Ragnar Orkmangun. Nah, Ketua Umum sudah mengatakan diupayakan kalau cepat dengan digenjot ini, itu sebelum tanggal 10 nama mereka sudah bisa masuk, sehingga di entry by name dikirim ke Qatar itu sudah ada nama-nama pemain ini. Nah, ini bagus kalau ada Ragnar di sana, karena kita di lini tengah juga memang perlu, sangat kurang. Walaupun kita tahu bersama ada Rafael di sana, ada kemarin di bawah STY ada Dimas yang kemudian mengalami cedera, ada Dendi, ada Hoki, ada Ramadan Sananta, tapi perlu pemain satu di depan, ada Ragnar. Nah, kita tinggal melihat juga bagaimana dengan proses kesembuhan, ya, pemulihan dari Jai Ises. Oke, dia bisa masuk, ya, dengan Nathan Cho. Kalau ada penambahan amunisi ini, kita ya bolehlah dalam sebuah persaingan. Apalagi Marcelino balik, Ivar Jenner ada, sehingga kita punya kekuatan yang mumpuni untuk bertarung kembali menghadapi Irak. Ya, pasti Irak tidak berubah dengan skuad dia yang mengalahkan kita dengan 5 gol di Basra, juga dengan Vietnam. Apa yang mereka tampilkan, Philippe Troussier sebagai pelatih Vietnam saat ini, itu materi pemain yang ada di Piala Dunia mereka akan sama, ya, tidak berbeda dengan di Piala Asia nantinya, termasuk mungkin dengan Indonesia. Cuma pasti ada sedikit perubahan-perubahan. Tentunya STY harus bisa memanggil pemain-pemain yang solid, yang bagus dengan kualitas yang oke, karena ini Piala Asia juga mempertaruhkan akan karir kepelatihan dari seorang STY. Kalau sampai hancur juga di sini, ya ini berakibat ada nada miring bagi orang-orang yang tidak suka dengan STY. Tentunya akan semakin mendesak dalam sebuah tekanan yang luar biasa untuk ada yang bisa dalam tanda kutip STY out lah dan sebagainya. Makanya STY harus hati-hati sekarang dalam memilih pemain, harus yang terbaik. Nah, itu tadi dengan nama-nama yang saya sebut, semoga ini semua bisa berjalan dengan baik dan kita bisa berbuat juga yang terbaik di Qatar. Jadi kita belum tentu sekarang kapan akan berangkat, pasti pada bulan depan, bulan Desember itu. Kemudian berapa pemain yang akan dibawa oleh STY, apakah akan bawa dengan 26 atau 27 pemain. Itu yang kita akan tunggu, akan diumumkan oleh STY. Sekarang masih dicatat tentunya. STY masih mengutak-atik nama-nama pemain. Cuma ya harus yang terbaik. Sekali lagi saya mengingatkan ini tidak main-main, karena berpengalaman dari kemarin 2 pertandingan sudah berlalu. Sekarang kita fokus ke Piala Asia, ya. Ini walaupun kita akan bermain cuma 3 kali, namun kita harus tampil oke, ya, tidak memalukan sama sekali sambil menunggu di putaran kedua. Tentunya di Piala Dunia ini untuk zona Asia yang menghadapi Vietnam, ya, pada bulan Maret 2 kali sebelum kita menjamu Irak dan Filipina pada bulan Juni di grup F ini. Ya, kita akan nantikan siapa-siapa nama pemain untuk Piala Asia, ya, yang dibidik oleh STY. Ya, dalam waktu dekat pasti sudah ada. Tinggal sekarang mereka berangkat kapan, ya, ke Turki untuk TC, karena konon kabarnya selain tim senior itu akan diikuti juga oleh tim U23. Ya, karena pada saat masa libur itu tim U23 juga akan sama-sama seleksi ke sana, ya, akan ikut TC. Karena di tim senior ini kan ada tim U23 banyak itu, ya. Marcelino, ada Rizik Sirido, Pratama Arhan, ya, Arkan Fikri, itu banyak. Ivar Jenner, itu Witan Sulaiman, ya, Ramadan Sananta, Rafael Stuik, itu semua ada sana. Kalau Nathan Cho bisa ikut, Nathan Cho, Justin Hapner, Elkan Bagot, semua ada bisa ikut. Jadi rata-rata pemain U23 yang banyak justru yang berkecimpung di tim senior. Ya, itu menariknya, sehingga mungkin ini dua-dua akan langsung di sana untuk pemusatan latihan dan sambil memilih lawan-lawan yang akan dihadapi sebelum terjun di Qatar pada awal Januari 2024. Karena kalau pertandingan itu di sana dijadwalkan untuk tanggal 10 pembukaan, walaupun kita akan main pada tanggal 15,
Namun kita sudah bisa ada di Qatar tuh paling tidak seminggu sebelum partai pembukaan kita sudah ada, biar lebih aklimatisasi kita lebih bagus ya. Masa persiapan kita tuh lebih oke lah dalam persiapan di Qatar. Namun semua itu kan tergantung dalam program STY saja yang lebih tahu. Aklimatisasi ini yang saya pikir perlu ya untuk pemain-pemain kita agar terbiasa bermain di Qatar. Oke, sampai di sini dengan saya. Bung Ropan berbicara tentang persiapan untuk ke Piala Asia nanti. Ciao.